Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 19114141685, kelas Manajemen A2 Pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baik, video yang pertama itu berjudul pengertian peramalan dan macam-macam peramalan. Peramalan atau forecasting merupakan salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Sebagai contohnya, seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau meramalkan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan sebagainya. Umumnya, kegiatan forecasting ini dilakukan oleh bagian pemasaran, sehingga hasil yang disebut dengan ramalan permintaan dan hasil tersebut akan digunakan sebagai informasi untuk menentukan aktivitas perusahaan. Jenis-jenis peramalan. Terdapat beberapa jenis dari model peramalan, yaitu yang pertama, jenis rata-rata model bergerak. Model ini menggunakan sejumlah data permintaan baru yang aktual guna membangkitkan nilai ramal dalam permintaan di masa yang akan datang. Yang kedua, jenis model rata-rata bergerak terbobot. Model ini memiliki sifat yang lebih responsif terhadap adanya perubahan. Data dari periode yang baru pada umumnya diberi bobot yang lebih besar. Selanjutnya ada jenis model permulusan eksponensial. Model-model peramalan yang telah dilakukan tersebut kemudian akan divalidasi dengan menggunakan sejumlah indikator. Indikator yang ada pada umumnya yaitu mean absolute deviation, yang kedua mean squared error, yang ketiga tracking signal, yang keempat moving ringer atau MR, yang terakhir adalah forecasting kuantitatif. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis deskriptif, sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Metode forecasting kuantitatif. Berikut ini merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan. Adapun yang berikut ini merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. Yang pertama adalah time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang sering menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang sering mempengaruhi. Kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, dan tahun. Jadi, di dalam metode deret waktu, variabel yang dicari berupa waktu. Untuk menggunakan metode peramalan ini, Anda harus menggunakan metode smoothing, metode Box-Jenkins, dan metode proyeksi tren dengan regresi. Yang kedua, metode sebab akibat. Metode peramalan ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun, variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalnya, Anda dapat menggunakan metode regresi atau korelase, metode input-output, atau metode econometris. Yang selanjutnya ada metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan institusi, pengalaman si peramal, sehingga hasilnya setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu banyak metode kualitatif, mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada setiap periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran,
manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan hasilnya kemudian digabungkan dengan metode model statistik. Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan daerah masing-masing, yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi atau nasional. Yang keempat, metode Delphi. Metode Delphi sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini, Anda perlu menyebarkan kuesioner. Tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan pada ahli untuk peramalannya. Kelebihan dari metode ini adalah hasilnya yang akurat dan profesional, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasilnya. Kesimpulannya, forecasting atau peramalan sangat penting dilakukan dalam merencanakan serta mengawasi kegiatan produksi, baik itu produk maupun jasa. Suatu peramalan yang baik merupakan inti dari efisiensi aktivitas manufaktur serta jasa, di mana hasil dari peramalan ini akan digunakan oleh pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses pemilihan, perencanaan kapasitas, dan sebagai dasar keputusan yang sifatnya kontinu dalam hal perencanaan, penjadwalan, serta persediaan. Baik, saya akan melanjutkan dalam video yang kedua yang berjudul Producing Planning Control. Peramalan adalah suatu proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang, yang meliputi kebutuhan yang diukur dengan kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Peramalan mungkin tidak selalu dibutuhkan dalam kondisi peramalan pasar yang stabil, karena perubahan permintaan relatif kecil, tetapi peramalan akan sangat dibutuhkan bila kondisi keadaan pasar bersifat kompleks atau dinamis. Dalam kondisi pasar bebas, permintaan pasar lebih banyak bersifat kompleks dan dinamis karena permintaan tersebut akan bergantung pada keadaan sosial, ekonomi, politik, aspek teknologi, produk pesaing, dan produk substitusi. Oleh karena itu, peramalan yang akurat merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajemen. Peramalan dan horizon waktu. Dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan diklarifikasi ke dalam 3 kelompok, yaitu peramalan jangka waktu panjang, peramalan jangka waktu menengah, dan peramalan jangka waktu pendek. Forecast. Di antara tujuan utamanya, peramalan adalah untuk menentukan kebutuhan ukuran perluasan pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang ada untuk diproduksi dengan kapasitas atau fasilitas yang ada. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk memproduksi dengan peralatan yang ada. Metode peramalan dalam perancangan produksi. Peramalan dapat dibagi berdasarkan jangka waktu, sejalan dengan kegunaannya, karena derajat detail dalam akurasi berkaitan dengan jangka waktu. Maka tipe peramalan dibagi berdasarkan kegunaan, detail, dan jangka waktu. Selain itu, peramalan dapat dikategorikan dengan cara lain, yaitu yang pertama, berdasarkan pendapat atau subjektif orang-orang lapangan, penjualan, dan pemasaran. Yang kedua, berdasarkan indeks aktivitas usaha. Yang ketiga, berdasarkan rata-rata data penjualan yang lalu. Yang keempat, berdasarkan analisis statistik data penjualan yang lalu. Yang kelima, berdasarkan kombinasi. Selanjutnya ada jenis-jenis peramalan. Dalam membuat keputusan dalam perusahaan industri, seorang manajer membutuhkan informasi berbagai sisi yang berbeda. Oleh karena itu, seorang manajer perlu melakukan peramalan pada bidang penting, antara lain peramalan tentang perkembangan teknologi, peramalan tentang kondisi ekonomi, peramalan permintaan, dan sebagainya. Pada perencanaan pengendalian produksi atau PPC, bidang peramalan yang difokuskan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama, permintaan produksi atau produk pada suatu perusahaan merupakan resultan
dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam pasar. Faktor-faktor tersebut hampir selalu merupakan kekuatan yang berada di luar kendali perusahaan. Berbagai faktor tersebut antara lain, yang pertama siklus bisnis, yang kedua siklus hidup produk, yang ketiga kurva S, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan adalah reaksi balik dari pesaing, perilaku konsumen yang berubah, dan usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh perusahaan seperti peningkatan kualitas pelayanan, anggaran periklanan, dan kebijakan pembayaran secara kredit. Yang selanjutnya, karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain sebagai berikut. Akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dari konsisten. Konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan biasa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Yang selanjutnya ada biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung kepada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Faktor ketiga, pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengelolaan datanya, yaitu secara manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli, bagaimana pengelolaan datanya, yaitu secara manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Yang selanjutnya, kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adalah memakai metode yang canggih tapi tidak dapat diaplikasikan pada suatu sistem karena keterbatasan dana, sumber daya manusia maupun peralatan teknologi. Selanjutnya, sifat hasil peramalan. Dalam pembuatan peramalan atau menerapkan hasil suatu peramalan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang berapa ukuran kesalahan. Selanjutnya, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Sekian jawaban ringkasan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.